Bab 1121, Hadiah. Kamu hampir terdengar tulus mengatakan itu. Kalau begitu, kamu pasti sudah menguasai ilmu pedang, bersikap tulus dan sebagainya. Suara Long Jianshan dipenuhi sarkasme. Hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata. Itulah mengapa kamu berada di tengah-tengah panggung surga yang mendalam sementara kita duduk di puncak panggung Radiant. Jadi begitulah caranya. Anda pergi dan menyia-nyiakan 1 abad yang lalu untuk ilmu pedang. Melumpuhkan kemajuan Anda dalam kultivasi sehingga para junior mengalahkan Anda sejauh 1 mil. Long Jianshan merasa sangat unggul saat itu. Penuh dengan rasa bangga. Mata Qiaoer sedingin es. Pikirannya tidak memikirkan apapun selain mencemoohnya. Bodoh. Tatapan tajam Luo Xifan menusuknya. Long Jianshan, apakah kamu tidak menghormati orang yang lebih tua? Dia kemudian membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf. Paman buta, maafkan dia. Dia sudah dimanjakan. Saya menyampaikan permintaan maaf saya sebagai gantinya. Tidak dibutuhkan. Saya telah melihat tipe gemuk yang suka berperang dan sombong selama bertahun-tahun. Lebih dari yang dapat saya hitung. Zuo Fan melambai padanya. Saya akui bahwa sebagian besar waktu di abad yang lalu terfokus pada pemahaman pedang dan saya telah mengalami stagnasi dalam kultivasi saya. Saya tidak punya pilihan selain mengubah prioritas. Karena tidak tahu apa-apa, saya harus melipat gandakan fokus saya untuk menjawab tantangan itu. Seorang penggarap surga yang mendalam tertantang. Ceritakan padaku tentang musuhmu dan aku akan menanganinya. Tidak masalah. Panjang Jianshan. Cukup. Luo Xifan bersolek. Namun Luo Xifan membujuknya. Xie Nian yang semakin kagum pada kalimat kedua. Senior, saya sangat kagum dengan wawasan mulia Anda tentang pedang setelah memutuskan untuk fokus pada pedang. Dan juga terlambat. Saya belum pernah melihat pedang spiritual yang lebih sempurna yang dimurnikan bahkan oleh seorang Grandmaster. Mereka terlihat sangat hidup. Hehehe. Matamu bagus sekali. Untuk merasakan kehidupan di dalam bilahnya. Ya. Tahun-tahun ini semuanya terfokus pada pemahaman pedang dengan menyempurnakannya. Saya akan mempelajari seluruh 12 nilai setiap kali ada wawasan baru. Toko saya segera berkembang menjadi jutaan. Sementara pedang spiritual itu sendiri menjadi semakin hidup. Zuo Fan bangga akan hal itu. Saya tidak akan lama lagi. Setelah terobosan saya berikutnya, saya akan mampu menjawab tantangan yang telah berusia seabad ini. Penghinaan Long Jianshan sangat jelas. Kata kultivator surga yang mendalam menyia-nyiakan kultivasinya untuk terlihat tajam. Bagaimana kamu akan bertarung? Sebagai mayat. Menghabiskan sedikit usaha untuk menjaga postur tubuhmu sebagai pria anggun dan halus sepertiku tidak masalah. Masalahmu adalah ciri-cirimu yang hambar dan buta. Siapa yang ingin kamu terima hanya dengan wajah yang lebih muda? Saya sudah melangkah jauh di masa muda saya dan tidak perlu menyimpannya. Aku terus saja seperti ini. Itu sama dengan ibu dan ayahku. Tidak seperti Steward Suge dan Paman Li. Mereka menghabiskan 1 abad terakhir dengan penampilan yang sama. Luo Xifan menyela. Untuk membubarkan mereka. Long Jianshan mengejek dengan penolakan total. Bagaimana bisa sama? Saat ini, pemimpin aliansi telah berkembang ke puncak tahap harmoni jiwa. Orang ini menggunakan waktu yang sama dan masih belum lebih dari 30 hari meskipun telah berkultivasi di surga yang mendalam. Saya yakin dia menggunakan semua upayanya untuk menjaga wajah timpang itu selama ini. 2 lainnya mengintip ke arah Zuo Fan dengan cermat. Semakin tinggi tahapannya, semakin lama masa pakainya. Dan penampilan pun mengikuti tren ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Sama seperti Luo Yunhai yang memiliki ribuan tahun di depannya sebagai seorang kultivator harmoni jiwa puncak dan 1 abad saja akan terasa seperti melewati masa kanak-kanak jika dibandingkan. Sehingga menghilangkan kerutan dan kerutan di wajahnya. Sementara Suge Changfeng dan yang lainnya sudah tua sejak awal sebelum mereka menerima kesempatan dari klan Luo untuk meningkatkan budidaya mereka dengan bantuan batu suci. Mereka sekarang mempunyai umur yang panjang juga. Tapi mereka memulainya terlambat.
Mereka tetap terlihat sama karena tidak pernah mencoba menyesuaikan penampilan mereka. Kebanyakan pria meremehkan penggunaan gimmick yang tidak praktis dan tidak berguna yang hanya dipedulikan oleh seorang gadis. Bagi wanita, penampilan adalah kehidupan mereka. Melakukan apapun untuk menjaga wajah cantik. Inilah sebabnya kebanyakan orang yang tetap awet muda di usia lanjut membuktikan bahwa mereka telah mencapai kemajuan pesat di tahun-tahun awal dalam kultivasi, sehingga tidak memerlukan perbaikan. Adapun Zhuo Fan, seorang kultivator surga yang mendalam, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang berprestasi di masa lalu. Penampilan bisa menipu, karena Zhuo Fan telah menggunakan seni diri sejati yang menurunkan kultivasinya. Sementara level aslinya berada di puncak tahap harmoni jiwa. Dia hanya mencapai sejauh ini dan bukan puncak Genesis Stage karena peralihan fokus pada pemahaman pedang. Paman buta, Long Jianshan memiliki mulut yang kotor. Tapi dia masuk akal. Karena kamu mempunyai tantangan. Kamu seharusnya tidak fokus pada penampilanmu dan tidak memiliki substansi. Luo Xifan memberinya senyuman cerah. Kekuatan tumbuh seiring dengan kultivasi. Dao disediakan untuk para ahli puncak. Anda harus bergegas. Oh, ini beberapa batu suci. Tolong bawa mereka. Luo Xifan sudah mengambil sebagian dari cincinnya dan menawarkan. Zhuo Fan memotongnya. Tampak tidak berubah seperti biasanya. Anak-anak, Dao berasal dari hati, bukan dari kultivasi seseorang. Terlepas dari jalan yang Anda lalui, inspirasi dan wawasan datang dalam sekejap. Lewatkan jendela yang singkat dan kecil itu dan itu tidak akan pernah kembali. Sedangkan untuk budidaya, itu jauh lebih mudah. Dengan sumber daya dan waktu yang cukup, segalanya adalah batasnya. Saya telah menghabiskan 1 abad terakhir mempelajari ilmu pedang dan tidak mengolah semuanya karena saya tahu nilainya. Seberapa jauh jalan yang dituju adalah seberapa jauh Anda dapat berjalan di sana. Atau Anda akan dibiarkan berlari di tempat. Cih. Hak apa yang dimiliki seorang penggarap surga yang mendalam untuk berkhotbah kepada kita? Long Jianshan mencibir. Dan 2 lainnya tersentak karena kehilangan kata-kata hampa. Ding. Tangan Zhuo Fan bersinar dan pedang panjang berwarna biru muncul di tangannya. Aura kuat yang diberikannya membuat ketiga anak bodoh itu terengah-engah. Ini Everblue 1,88 meter 4,9 kg, melambangkan angka keberuntungan 9, yang terbaik dari jenisnya. Sebagai ketua aliansi, ayahmu adalah orang yang jujur. Dan terutama, dia mungkin memiliki aura kerajaan. Tetapi tidak kuat. Everblue menghubungkan seseorang dengan dunia. Memperluas aura rajanya. Berfokus pada rahmat dan kebajikan. Ini akan menjadi yang paling cocok untuk hati Dao ayahmu. Ambil. Menelusuri bilahnya. Zhuo Fan menawarkannya kepada Luo Xifan. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Ini akan menjadi hadiahku untuk ulang tahunnya yang agung. Para junior terpesona oleh warna biru mulia yang diberikan pedang itu. Hati mereka panik. Bahkan sifat antagonis Long Jianshan pun terpotong. Itu seperti pedang yang menyihir mereka. Tidak mampu memalingkan muka. Xie Nian yang akhirnya berteriak. Senjata spiritual kelas 12. Langka di 5 negeri dan jenis yang paling sempurna. 12. 2 lainnya melompat. Hahaha. Sudah kubilang. Saya melewati 12 nilai saat menyempurnakan setelah mendapatkan wawasan. Ambil saja yang ini. Zhuo Fan melemparkannya dan Luo Xifan mendekapnya di dadanya. Angin sepoi-sepoi bertiup ke arah ketiganya. Mendorong mereka keluar dari gubuk. Jangan beritahu ayahmu tentang aku dan jangan datang lagi. Kita terpisah generasi. Bam! Pintu dibanting hingga tertutup. Dan ketiganya gemetar. Kemudian mereka beralih ke pedang dengan rasa kagum yang semakin besar. Sejak kapan seorang kultivator surga yang mendalam bisa mendorong kita 3 kultivator tahap radiant? Itu tidak masuk akal. Hati mereka tenggelam dan kemudian Luo Xifan membungkuk. Terima kasih, senior, atas hadiah yang luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakannya.
Sekarang saya akan pamit dan suatu hari nanti saya akan membalas budi Anda atas bantuan ini. Ketiganya berjalan pergi. Dia akhirnya berhasil mendapatkan pedang. Dengan harta langka seperti itu, ayahnya pasti sangat gembira di hari ulang tahunnya. Kiaur, kami berangkat. Zuo Fan menghela nafas. Kiaur bertanya, ayah, bukankah ayah bilang yang terakhir dari 8 terowongan angin dunia adalah paviliun guntur di ibu kota Kekaisaran Bintang Pedang? Susunan mundur 5 daratan hampir selesai. Menunggu terowongan terakhir untuk mengembalikan kita ke domain suci. Sebelumnya, saya tidak ingin mengganggu kedamaian mereka. Zuo Fan bergumam. Kiawer mengangguk mengerti. Energi buas muncul entah dari mana. Menyapu seluruh kota. Kiawer bertanya. Rasa haus darah seperti itu hanya bisa datang dari seorang pembunuh. Apa yang dilakukan orang seperti itu di tempat sepi ini? Kiawer. Bocah-bocah bodoh itu memamerkan bakat baru mereka dan mengundang masalah. Bantulah mereka. Zuo Fan berbicara. Kiawer mengangguk dan terbang mengejar ketiganya. Sementara trio yang sangat bodoh itu bertingkah seolah-olah mereka sedang melakukan karya wisata. Terus-menerus berebut siapa yang memegang pedang. Bab 1122, Setan Botak. Menurut kalian siapa senior itu? Apakah dia memiliki hubungan dengan aliansi Luo? Tidak pernah puas dengan mainan barunya. Luo Sifan membicarakan masalah serius. Long Jianshan melambai padanya. Seolah-olah dia pasti sudah tinggal beberapa lama di Tianyu dan ketika keadaan menjadi buruk dia sampai di leher hutan ini. Dia hanya mengetahui beberapa hal yang telah hidup begitu lama. Apa yang mungkin terjadi antara beberapa penggarap surga yang mendalam dan aliansi Luo kita yang hebat? Itu bahkan tidak lucu. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Xie Nian yang berbicara dengan serius. Saya belum pernah melihat seorang kultivator surga yang mendalam mampu menyempurnakan senjata spiritual kelas 12 hingga kesempurnaan seperti itu. Bahkan dengan keterampilan yang paling luhur atau hati yang luar biasa pun, seseorang tidak dapat mencapai hal yang sama dengan kultivasi yang begitu rendah. Ada yang tidak berbau. Baunya lebih mirip tak berguna. Penggarap surga yang mendalam hanyalah selusin sepeser pun. Dia pasti mendorong kami sejak kami keluar dari sana dan mengejutkan kami. Itu satu-satunya kemungkinan yang masuk akal. Dia mengatakannya sendiri. Fokus pada pedang abad ini dan menunda budidaya. Menurut saya, wawasan adalah untuk para ahli yang sangat kuat. Jadi untuk apa dia meraba-raba? Pernahkah Anda melihat orang lain selain 9 yang mulia aliansi kita yang memperdalam wawasan mereka? Tidak. Mereka semua di luar sana semakin kuat. Mungkin memang benar. Tapi aku masih merasakan suasana misteri yang mendalam di sekitar ahli pedang buta itu. Keraguan Xie Nian yang sangat umum. Terlepas dari pengabaian Long Jianshan. Long Jianshan memutar matanya. Kamu menyebutnya Deep. Dia hanya mempermainkan kita. Saya menolak untuk percaya bahwa ada sesuatu yang patut dicatat tentang seorang kultivator yang terjebak di tahap surga yang mendalam setelah 1 abad. Saat keduanya berpendapat, Luo Sifan mengangguk pada dirinya sendiri. Hampir mustahil bagi seorang penggarap surga yang mendalam untuk mendekati siapapun yang berstatus. Hahaha. Senjata spiritual kelas 12 dan sempurna. Saya sedang keluar berburu dan inilah hasil tangkapan abad ini. Tawa yang kejam dan gila terdengar di telinga mereka. Seorang lelaki tua botak mendarat tidak 10 meter dari mereka. Sambil terkekeh. Nona. Kamu sungguh punya nyali untuk memamerkan senjata spiritual kelas 12. Anda praktis memohon untuk diinjak dengan mengobarkan keserakahan orang lain. Serahkan jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Luo Sifan menggigil ketakutan. Mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Ya. Apakah kamu tahu siapa kami? Apakah kamu lelah hidup untuk mengejar pedang kami? Long Jianshan terguncang karena aura perkasa yang dimiliki pria itu. Tetapi tidak lupa memamerkan statusnya. Penatua botak itu meletakkan tangannya di pinggulnya dan mencibir. Anak nakal. Lebih baik jangan gemetar karena namaku yang mulia. Dengarkan baik-baik.
Karena aku adalah iblis botak yang terkenal di wilayah barat. Kau adalah iblis botak yang sudah merosot dan terus membakar dan membunuh tanpa mengabaikan nyawa. Luo Xifan bergidik. Mereka mengatakan kejahatannya tidak ada habisnya dan 9 sekte bahkan tidak dapat mengetahui kabarnya. Apa yang dia lakukan di sini? Xie Nian yang menganggukkan kepalanya. Jika dia adalah iblis botak yang asli, maka dia berada di lapisan ke-7 Genesis Stage. Hanya sedikit orang di aliansi kita yang bisa menandinginya. Ini buruk, sangat buruk. Hahaha. Sekarang kamu mengerti. Lalu serahkan. Dan selagi Anda melakukannya, mata pria botak itu bersinar dengan hasrat saat menatap Luo Xifan dengan tatapan kotor. Nona, mengapa kita tidak mengenal satu sama lain lebih baik dalam beberapa hari? Aku bersedih hati untuk tidak membuatmu aman. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Jianshan melompat untuk melindungi Luo Xifan, menunjukkan sikap tegas dengan semua keringat yang mengucur darinya. Apakah kamu tahu siapa kami? Anda berani menyentuh kami. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Oh, aku sangat ingin tahu. Nah, apa yang membuatmu begitu istimewa? Ini menyeramkan. Hahaha, pria botak itu bersenang-senang bermain-main dengan mereka. Wajah Long Jianshan berkedut, berteriak, dengarkan dan dengarkan baik-baik. Kami adalah bagian dari aliansi Luo. Anda berada di hadapan nona muda dari kepala aliansi Luo. Sentuh dia dan seluruh aliansi akan mengejarmu. Nona muda Luo Alliance. Orang tua itu menatap Luo Xifan lebih dekat. Long Jianshan menyeringai. Takut sekarang. Aku ini. Pria botak itu terkekeh lebih keras. Apa itu aliansi Luo selain geng besar di wilayah barat? Karena wilayah mereka sudah habis. Saya akan pergi ke 4 wilayah lainnya. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat aliansi Luo, mereka tidak akan menandingi Istana Iblis yang tersebar di seluruh negeri. Istana Iblis. Ketiganya tersentak ketakutan. Luo Xifan terkejut. Oh tidak, Istana Iblis. Kakek Suge berkata Istana Iblis. Sebuah perkumpulan rahasia telah muncul selama beberapa dekade terakhir. Itu penuh dengan para ahli. Aliansi Luo tidak bisa menandinginya. Ini adalah kekuatan tersembunyi terkuat di dunia. Tapi mereka sangat berhati-hati sehingga mereka tidak berinteraksi dengan kekuatan di wilayah barat. Dan mereka juga tidak ingin berhubungan dengan para iblis ini. Tapi sekarang iblis botak keji ini berasal dari Istana Iblis. Kita sudah mati. 2 lainnya membeku. Para pangeran aliansi Luo ini terbiasa memberikan beban mereka. Sekarang, tampaknya, mereka mendapat hukuman yang kurang baik karena hal itu. Mereka merasa sangat kasihan pada diri mereka sendiri. Suara mendesing. 3 angin kencang bertiup, membuat ketiganya terlibat pertengkaran. Mata penuh nafsu pria tua botak itu tertuju pada sosok gadis itu saat dia berjalan mendekat. Hehehe, Nona aliansi Luo. Aku belum mendapat kehormatan untuk mencicipi barang bagus seperti itu. Sebaiknya ambil gadis itu dan pedangnya. Hai hai hai. Tangan hitamnya meraih wajah halus Luo Xifan. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Luo Xifan menjerit sambil menitikkan air mata. 2 orang lainnya mengamuk. Berhenti sekarang juga. Pak tua kotor, apa yang sedang kamu lakukan? Hehehe. Menyebutku kotor namun menanyakan apa yang aku lakukan. Hanya memberinya kesopanan profesionalku. Hahaha, iblis botak semakin bersemangat saat mereka menggeliat. Luo Xifan berteriak sambil menangis. Tidak, tidak, berhenti, berhenti. Dasar, teman-temannya memperhatikan dengan mata merah. Tidak berdaya untuk membantu. Ketiga kultivator Radiant Stage itu menuruti keinginan iblis Genesis Stage. Mainannya. Pak. Suara keras muncul entah dari mana. Diikuti oleh ratapan saat lelaki tua itu melayang di udara. Ketiganya tersentak, menyadari bahwa mereka bisa bergerak lagi. Lelaki tua itu terbatuk-batuk darah sambil mencoba berdiri dengan kaki gemetar dan berteriak. Siapa yang melakukan itu? Anak-anak tersentak. Akhirnya menyadari di depan seorang gadis paling menawan dengan rambut ungu menatap mereka dengan sikap acuh tak acuh yang dingin. Itu kamu. Anak-anak bersorak.
Penyelamatan telah tiba. Yang mengejutkan adalah mengetahui gadis itu adalah putri pembuat pedang buta namun memiliki kekuatan untuk mengiring iblis Genesis terbang. Siapa dia? Kiawer mengabaikan pandangan mata gugeli mereka dan menuntut iblis botak. Kalahkan, Nyonya. Anda pasti tidak tahu siapa yang harus saya ikut campur. Bal Demon menggerutu setelah diserang. Hanya untuk tersedak oleh kata-katanya saat dia melihat tanda ungu itu. Dia menggigil dan tergagap. Kamu adalah Sparrow. Sudah kubilang padamu untuk mengalahkannya. Apakah kamu tuli? Atau kamu ingin mati di sini? Saat tanda burung yang mengilap itu berkilauan di bawah sinar matahari yang cemerlang, mata Kiawer menjadi sedingin es. Sambil menelan ludah, pria botak itu membungkuk dengan tergesa-gesa dan pergi ketakutan. Anak-anak bahkan bisa melihat punggungnya yang basah kuyup saat dia melarikan diri. Mereka mengalihkan pandangan tidak percaya pada Kiawer. Dia baru saja memberitahu iblis yang mengamuk di wilayah barat selama puluhan tahun. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana mungkin seorang ahli pedang surga yang hebat memiliki putri yang begitu kuat? Kiawer berbalik. Luo Sifan buru-buru berkata, "Tunggu, apa? Terima kasih Nona atas bantuannya. Aku tidak akan pernah." Ya, aku melakukannya hanya karena ayah memintanya." Kiawer tidak punya simpati. Dia menyuruhku memberimu peringatan. Selalu ada orang yang lebih baik darimu di luar sana. Sembunyikan barang milik Anda dan jangan memamerkannya. Karena kamu tidak punya hak untuk itu. Kiawer menghilang, meninggalkan ketiganya ternganga. Astaga, di mana kita berakhir? Mengapa kita terus-menerus bertemu dengan pakar duniawi? Dan siapakah ahli pedang buta itu? Dengan putrinya yang luar biasa. Ayahnya pasti. Wajah ketiganya berkedut. Wajah mereka terbakar karena malu atas perlakuan mereka terhadap Zuo Fan. Kami bertingkah seperti badut. Betapa memalukan. Bab 1123, Pertemuan Ibu Kota Kekaisaran. Ayah, aku kembali. Kiawer mengetuk sebelum masuk dengan senyum cerah. Kemudian dia berseru kegirangan. Saudaraku, kenapa kamu ada di sini? Zuo Fan masih di kursinya, bergoyang, dengan Gu Santong duduk di sebelahnya. Kiawer, apakah salah jika seorang anak mengunjungi ayahnya? Tolong, kamu pikir aku tidak mengenalmu? Anda baru saja datang untuk berhenti kerja. Satu-satunya hal yang berubah tentangmu adalah tinggi badanmu. Zuo Fan menepuk kepalanya sambil bercanda. Gu Santong menggembungkan pipinya karena kesal. Dan Kiawer terkikik di sampingnya. Zuo Fan menjadi serius. Apa yang terjadi? Siapa yang datang? Tidak ada yang istimewa. Hanya salah satu dari kita dari negeri barat bernama Bal Demon. Dia melihat anak-anak nakal, keserakahan, dan nafsu menguasai dirinya. Aku sudah mengusirnya. Jangan khawatir. Iblis botak. Alis Zuo Fan bergetar. Kakek itu memiliki nama buruk. Melakukan segala hal keji yang bisa dibayangkan. Apakah ada seseorang yang mengejarnya hingga dia datang ke sini? Kiawer menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Utusan wilayah barat memiliki kontrol ketat terhadap mereka. Menghindari konflik dengan faksi wilayah barat. Kejahatan keji Bal Demon adalah miliknya sendiri. Ditambah dengan budidayanya yang tinggi. Semua faksi di wilayah barat fokus pada pertahanan diri. Mereka tidak akan mengejarnya karena takut terprovokasi. Atau mungkin ada seseorang di luar sana yang melakukan kebaikan dengan memburu kejahatan ini. Masalahnya, hampir tidak ada tanda-tanda di wilayah barat yang menunjukkan adanya perburuan. Aneh. Kenapa lagi dia bisa tertangkap mati di tempat tandus ini? Karena persembunyian sudah keluar. Maka itu berarti berburu. Zuo Fan bertanya. Kiawer, apakah dia mengikuti anak nakal itu? Seharusnya tidak. Dia terlalu impulsif untuk menahannya begitu lama. Kalau begitu, apakah itu untukku? Zuo Fan merenung. Hahaha. Bukankah ini menarik? Orang-orangku sendiri melacak penguasa istana mereka. Gu Santong melebar dan berteriak. Mereka berani mencari penguasa istana. Apakah mereka mengabaikan hidup mereka untuk melanggar hukum istana? Bukan oleh murid-murid jujur itu.
Mereka tidak akan pernah mencobanya. Pasti ada orang lain di belakangnya. Zuo Fan menyeringai. Kiawer, Sanzi muda. Dia tidak boleh terlalu jauh. Ayo jalan-jalan. Aku penasaran kenapa aku begitu ingin bertemu denganku. Hahaha. Zuo Fan berdiri dan meninggalkan rumah bersama anak-anaknya. Gu Santong kemudian berseru, "Tunggu, ayah. Paman Dong ingin aku bertanya padamu kapan kita akan memulai langkah terakhir dari rencana itu." Secepatnya, menyentuh matanya yang tertutup, Zuo Fan menyeringai. Di aula utama keluarga kerajaan di ibu kota kekaisaran, Kaisar Baili Jingxi berada di depan meja oval selebar puluhan meter. Di sisinya adalah Perdana Menteri Baili Jingwei, diikuti oleh 9 Raja Pedang. Hanya kursi terjauh yang kosong. Semua mata tertuju padanya. Tidak sabar. Sang Huan Feiyun adalah orang pertama yang mengeluh. Apakah dia masih menganggap dirinya sebagai pewaris? Apa yang tidak pernah? Buk. Langkah kaki samar bergema. Diikuti oleh sosok yang familiar. Tepuk. Lone Angsuo King. Kamu akhirnya memberkati kami dengan kehadiranmu. Kami tidak akan pernah bisa memulai tanpamu. Hahaha. Sang Huan Feiyun diejek. Raja pedang lainnya tersenyum meremehkan. Hanya Baili Jingxi yang menghela nafas. Pria itu duduk di tempat kosong. Baili Jingtian kini telah kehilangan gelar putra mahkota. Menjadi Raja Pedang ke-10. Gelar resminya adalah Raja Pedang Jingtian. Sedangkan di antara Raja Pedang lainnya dia dijuluki Raja Pedang Berlengan Tunggal. Semua karena dia kehilangan yang lain karena tembakan Zuo Fan. Baili Jingtian memandang dengan sedih ke lengan baju yang kosong. Putra mahkota seharusnya mewarisi tahta. Tapi tidak mungkin ada orang cacat yang bisa mengambil alih kekuasaan itu. Karena tidak punya banyak pilihan, dia diturunkan menjadi seorang pangeran. Baili Jingxi mengalami pendarahan sementara Baili Jingwei menggelengkan kepalanya. Sungguh menyia-nyiakan benih yang bagus. Dengan hadirnya Raja Pedang Jingtian, biarkan pertemuan 10 Raja Pedang dimulai. Baili Yulei menjernihkan suaranya dan memulai. Tanpa mengejek orang yang datang terlambat. Bahkan menggunakan gelar resminya. Perdana Menteri Baili. Apa tujuan pertemuan ini? Baili Jingwei memandang mereka dan berbicara. Yang mulia, Raja Pedang. Karena kelalaian saya telah membiarkan kejahatan mengamuk di negara kita selama 100 tahun. Namun dalam beberapa tahun ini, bangsa kita kembali meraih kejayaannya. Tentara memenuhi barisannya. Rakyatnya kaya raya. Namun bencana terbesar kini menimpa kita. Ini mungkin akan menjadi akhir dari bangsa kita yang besar ini. Orang-orang itu menunggu dengan gugup hingga dia selesai. Apakah Anda semua ingat kebangkitan salah satu talenta hebat dari Perang Dunia? Dia membuatku merasakan kekalahan untuk pertama kalinya dan menodai nama Baili. Zuo Fan. Baili Jingtian meludah dengan gigi terkatup. Sisanya tampak rumit. Tidak tenang hanya dengan menyebut nama saja. Baili Jingwei mengangguk. Jenius yang ahli dalam politik dan perang inilah yang membuat negara kita yang luar biasa ini berada di ambang kehancuran 100 tahun yang lalu. Menggagalkan rencana penyatuan tanah. Sejujurnya, dia sangat saya hormati. Sebagai satu-satunya pria yang tidak pernah bisa saya baca. Keberuntungan menyertai kami hari itu. Ditelan bulat-bulat oleh iblis laut. Saya mungkin menyesal kehilangan saingan seperti itu. Tetapi saya bersukacita karena dunia bebas dari orang yang begitu mengerikan. Dia mendapat anggukan dari semua orang. Namun, meski iblis telah dibersihkan, racunnya tetap ada dan menyebar ke negara kita. Mata Baili Jingwei bersinar, berteriak, "Apakah kalian semua ingat dari mana asalnya? Gunung Setan." Baili Yuyun angkat bicara. Baili Jingwei mengangguk. Kami mendengar sekte misteri ini dari mulutnya sendiri. Masih belum bisa memastikan atau menyangkalnya. Namun pengaruhnya tidak diragukan lagi. Pada abad yang lalu, ada banyak kekuatan yang menggunakan nama serupa. Sekte Iblis, Pulau Iblis, Kelompok Iblis, Kota Iblis, dan sebagainya. Mereka semua ingin menggunakan nama orang mati untuk mendapatkan kekuasaan. Kami telah menghancurkan semuanya.
membuktikan bahwa mereka yang membawa nama iblis hanyalah pembohong. Tidak bisa diterima. Yang lebih memprihatinkan adalah faksi kecil, yang anggotanya kurang dari 100, mulai menggunakan nama ini, geng iblis, benteng iblis, dan bahkan desa iblis. Peniruan yang buruk ini tidak masuk akal. Tentu saja, kami memusnahkan mereka dengan cepat. Namun momentumnya patut dikhawatirkan. Semua ingin memanfaatkan legenda mengerikan ini dan mengumpulkan kekuatan untuk memulihkannya. Hal ini berdampak pada negara kita, memperburuk kerusuhan yang sudah berlangsung selama 1 abad. Jauh lebih besar dari yang saya perkirakan. Tidak ada kekurangan orang yang percaya bahwa kami kalah dari murid gunung iblis dan kemudian mengambil namanya. Itu telah menodai reputasi kekaisaran kita yang termasyhur. Jadi, berapa banyak kebisingan yang dapat dihasilkan oleh sekelompok orang lemah? Mereka akan musnah hanya dengan menjentikkan jari kita. Sangguan Feiyun meremehkan. Lebih buruk lagi, mereka hanya akan membuat kita bekerja lebih keras. Tidak ada bak yang dapat mengubah cara dunia bekerja. Raja pedang lainnya setuju. Itu tidak asli, hanya menggunakan nama. Apa yang perlu ditakutkan jika gunung iblis yang asli tidak terlibat? Namun Baili Jingwei sangat serius ketika menyangkut hama ini. Saya tidak akan memanggil semua Raja Pedang ke sini jika ini tentang rakyat jelata. Fakta krusialnya adalah salah satu dari mereka memperoleh kekuatan luar biasa. Ia memiliki barisan yang ketat dan tersebar. Sebuah kekuatan yang belum pernah terlihat di 5 negeri. Teman-teman, apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang Istana Iblis? Semua membeku, berubah menjadi serius. Sangguan Feiyun bahkan mengerutkan kening. Istana Iblis, sebuah kekuatan rahasia yang berkembang sejak 100 tahun yang lalu yang baru saja mulai diketahui oleh faksi utama di negeri ini. Sungguh mengerikan betapa rahasianya hal itu. Baili Jingwei tidak pernah seserius ini dalam hidupnya. Bab 1124 Ancaman. Ada yang ragu-ragu, ada yang tampak muram atau ragu-ragu, tapi semuanya berpikir. Baili Jingwei dapat dengan mudah menebak pikiran permukaan mereka. Raja Pedang, sepertinya kalian semua telah melawan kekuatan misterius ini di dalam wilayah kalian tetapi tidak jelas apa itu. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda semua. Istana Iblis pertama kali muncul di negeri itu pada awal perang 5 tahun lalu. Dengan cara yang paling membingungkan. Baili Jingwei melanjutkan. Apakah Anda ingat pemberontakan di negara kita? Saya telah melakukan penyelidikan, mengirim mata-mata dan akhirnya memastikan bahwa yang pertama bangkit melawan kami adalah Istana Iblis. Setelah itu, kebakaran terjadi di mana-mana dan kelompok-kelompok kecil lainnya juga bangkit, menyebabkan kekacauan selama 1 abad. Saat kami mulai memusnahkan unsur-unsur berbahaya ini, Istana Iblis menghilang begitu saja sebelum kami dapat memahaminya atau menyebabkan kerusakan nyata pada unsur-unsur tersebut. Namun, mereka tidak berhenti. Saat kami sibuk dengan kelompok minoritas lain yang menentang kami, mereka mengejar massa untuk merekrut mereka dan mendapatkan kekuasaan. Jadi meskipun para Raja Pedang telah bekerja keras menghancurkan para pengkhianat ini, mereka masih jauh dari tersingkir. Berubah menjadi bagian dari satu faksi besar ini. Berkembang sedemikian rupa sehingga dapat mengancam negara kita. Bang! Sangguan Feiyun membanting meja. Terkutuklah. Apakah kita tidak melakukan apapun selain melakukan pekerjaan untuk mereka selama 1 abad terakhir ini? Tepat ketika kami berpikir kami telah menghilangkan kantong-kantong perlawanan, mereka malah pergi ke sisi musuh. Ya, dengan memanfaatkan keresahan kita, mereka hanya perlu mengambil keuntungan darinya. Istana Iblis berada di level yang berbeda dari para rakyat jelata yang tidak menentu itu. Zider Sword King menyipitkan mata dan mengetuk meja. Tapi dia punya satu senyuman aneh. Yang lain mengangguk. Waspada. Baili Jingwei menghela nafas. Istana Iblis sangat berhati-hati. Namun istana ini juga memanfaatkan perang 5 negeri untuk kepentingannya. Ia kemudian memilih untuk menunggu waktunya di abad mendatang seiring pertumbuhan dan pertumbuhannya. Sebuah ide radikal muncul di benakku saat memikirkannya.
Istana Iblis mungkin merupakan cabang nyata dari Gunung Iblis, yang memiliki pikiran gila yang sama seperti Zuo Fan yang sudah mati. Semua orang tersentak, tampak sangat terkejut. Maksudmu Istana Iblis adalah sesuatu yang dia bangun, dan dia masih hidup? Tidak, tidak, tidak. Dia seharusnya sudah mati, dan akhirnya ditelan oleh iblis laut. Tapi awal dari faksi ini memiliki tanda tangannya. Baili Yuyun menangis tak percaya, dan Baili Yuyun menembak jatuh dia. Ini tidak hanya terjadi di wilayah pusat, tapi di semua wilayah lain juga. Semua tahu betul siapa yang mengarahkan perang 5 negeri. Setelah kehilangan dalang ini, bagaimana Istana Iblis bisa menyusup ke daratan begitu cepat di tengah perang? Sekarang mereka tumbuh menjadi faksi gelap terbesar di seluruh negeri, bersembunyi di balik bayang-bayang. Saya menolak untuk mempercayai siapapun yang mengklaim bahwa dia tidak terlibat dalam hal ini. Yang lain merasa hati mereka tenggelam. Sang Huan Feiyun mengepalkan tinjunya. Iblis menyebarkan racunnya, memberi kita kesedihan bahkan dari dalam kubur. Sialan dia, bukan sialan dia, tapi takutlah padanya. Setidaknya dengan kematiannya, tidak akan ada rencana induk yang cerdik dengan begitu banyak pion yang bisa dia gunakan. Itu akan menjadi bencana. Baili Jingwei merasakan getaran di punggungnya dan menghela nafas. Kekalahan itu terjadi seabad yang lalu. Namun waktu tidak membantu meredakan rasa takut yang dia rasakan hanya dengan menyebut nama Zuo Fan. Bagaimanapun, dalangnya mungkin sudah pergi, tapi Istana Iblis menjadi duri serius di pihak kita. Saya yakin hal yang sama berlaku untuk 4 negeri lainnya. Tidak seorang pun akan mentolerir siapapun yang melanggar batas wilayah mereka, terutama yang sangat berbahaya. Tangan Baili Jingwei memegang peta, memperlihatkannya kepada semua orang, dengan segala macam garis. Ini adalah peta 5 negeri. Dan garis-garis ini mewakili jalan yang diambil orang-orang Istana Iblis selama beberapa tahun terakhir. Saya tidak bisa memahami niat mereka. Mereka mungkin terlihat di satu tempat untuk sementara waktu, dan tidak akan pernah datang lagi ke sana. Mungkin mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya. Sang Huan Feiyun bertanya. Baili Jingwei mengangguk, berubah menjadi sangat serius. Ya, aku juga berpikir begitu. Tapi ini hanya memperburuk keadaan. Faksi gelap pada umumnya akan menyebarkan pengaruhnya sambil menyembunyikan basisnya. Mereka melakukan hal itu, tapi untuk tujuan apa? Berada dalam kegelapan tentang orang lain adalah hal yang paling mengerikan. Yang lainnya setuju sepenuhnya. Juga, Baili Jingwei mengambil kertas lain, dengan gambar yang menunjukkan hubungan yang jelas. Ini adalah sesuatu yang saya simpulkan dari beberapa pengakuan murid Istana Iblis yang kami tangkap. Menurut mereka, Istana Iblis memiliki jajaran yang jelas, dengan atasan dan bawahan saling bersentuhan langsung. Satu-satunya yang tidak diketahui dalam hal ini adalah kepalanya. Tidak ada yang pernah melihatnya, hanya mendengar gelarnya. Raja Istana Iblis adalah orang misterius yang hanya dikenal sebagai Raja Iblis Kegelapan. Tidak ada saksi, hanya rumor tentang kekuatannya yang melebihi apapun. Dia memiliki binatang, burung gereja, kekuatan, api, dan es sebagai Raja Dharmanya, dan mereka berada di level 9 Raja Pedang kita. Jika tidak lebih kuat, di bawah mereka adalah utusan Iblis Matahari, Bulan dan Bintang, yang mengendalikan tugas para murid yang tersebar. Berikutnya adalah para pemimpin kecil. Orang-orang keji dan keji yang memiliki reputasi tertentu di setiap negeri. Mereka mungkin menjadi masalah bagi orang lain, tapi tidak bagi Raja Pedang. Hanya makanan ternak. Mereka semua memandang dengan khawatir dan kaget. Istana Iblis telah berkembang begitu besar. Itu berarti tidak ada negeri yang bisa melawan mereka kecuali kita. Baili Yulei menamparkan meja. Perdana Menteri, apakah peta itu dapat diandalkan? Kita semua tahu para pemimpin negara tersebut. Bagaimana mereka bisa membiarkan begitu banyak orang biadab mengamuk? Itu harus menjadi rumor yang berlebihan untuk menimbulkan ketakutan pada para idiot itu dan menarik lebih banyak orang. Dengan 5 Raja Dharma sekuat kita,
Apa yang akan membuat penguasa istana setara dengan patriark? Tidak ada jalan. Tapi mungkin saja ada. Sang Huan Feiyun memandang dengan tatapan tajam. Sebulan yang lalu saya menemukan sekelompok licik di daerah saya. Saya hendak menyingkirkan mereka ketika pemuda ini menemui saya pukulan demi pukulan selama 300 putaran. Aku mendengar yang lain memanggilnya Bisking. Ses. Semua orang tersentak dan menatapnya dengan tidak percaya. Berharap itu hanya lelucon yang buruk. Segalanya lebih baik daripada kebenaran. Sayangnya tidak ada tanda-tanda humor di fiturnya. Raja Dharma itu sekuat kita. Sang Huan Feiyun menggelengkan kepalanya. Saat itu aku tidak tahu dari mana asalnya. Tapi sekarang aku yakin dia berasal dari Istana Iblis. Lebih-lebih lagi, Baili Jingwei melanjutkan. Ada sajak yang beredar di seluruh negeri dalam kemegahan yang cemerlang. Bintang-bintang memang bersinar. Cahaya mereka bermandikan sinar kosmik. Tetapi ketika kegelapan turun, menyinari semua pandangan, kecemerlangan bintang-bintang memudar. Memudar dari tinggi. Namun jangan takut, karena fajar semakin dekat. Kedatangan yang tenang membawa harapan jelas. Wajah para pria itu bergerak-gerak. Implikasinya jelas. Maksudmu Raja Iblis Kegelapan akan menghancurkan rencana penyatuan kekaisaran. Kegelapan menghabiskan penderitaan, membawa perubahan besar ke daratan. Baili Jingwei adalah topeng kemarahan. Sajaknya pasti palsu. Datang dari Istana Iblis untuk meresap ke dalam hati masyarakat. Sword Star Empire tidak akan jatuh begitu saja. Tapi rumor itu menakutkan dan orang-orang mendengar apa yang mereka inginkan. Kita perlu menghancurkan Istana Iblis sebelum sajaknya menyebar lebih jauh dan menjadi kenyataan. Situasinya mengerikan. Semuanya. Baili Jingwei sangat serius saat dia selesai. Yang lain mengangguk. Sekarang sadar akan krisis ini. Kekuatan negara mereka tidak diragukan lagi berkat 9 Raja Pedang. Tapi dengan bangkitnya Raja Iblis Kegelapan, mereka merasakan ancamannya. Sang Huan Feiyun berkata, Perdana Menteri, ada sesuatu yang mengganggu saya selama bertahun-tahun dan saya ingin masukkan Anda. Pedang tak terkalahkan belum pernah terlihat selama 100 tahun. Apa yang telah terjadi? Masalah dengan Istana Iblis memang serius. Ya, tapi begitu pedang tak terkalahkan muncul, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kan? 9 orang lainnya menoleh padanya. Penasaran. Baili Jingwei gemetar dan meringis. Patriark telah mengasingkan diri selama 1 abad terakhir untuk menerobos ke tahap baru yang belum pernah dicapai manusia sebelumnya. Ketika Patriark keluar, saya yakin Anda akan melihat lahirnya kekuatan sejati yang tak terhentikan. Bab 1125, Janji Kuno. Kalau begitu kita tunggu kabar baiknya. Baili Jingwei bungkam tentang hal itu dan para raja juga tidak bertanya. Dibiarkan dengan kecurigaan mereka sendiri. Baili Jingwei tampak lelah, memaksakan senyum sambil meletakkan kertas itu. Semuanya. Begitulah situasinya. Saya harap Raja Pedang akan kembali ke area yang Anda tentukan dan melawan Istana Iblis sebelum mereka tumbuh lebih kuat. Sementara itu, saya akan menyusun rencana untuk menghilangkan bahaya ini selamanya. Saya akan memberitahu Anda tepat waktu. Selamat tinggal, Perdana Menteri yang mulia. Sang Huan Feiyun berdiri dan menangkupkan kepalanya sebelum pergi. Yang lain melakukan hal yang sama. Kaisar tidak dapat menahannya dan berkata, Jingwei, sudah 100 tahun berlalu. Kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Mereka curiga dan kucingnya akan keluar dari tas. Tasnya harus tetap tertutup. Alis Baili Jingwei bergetar. Matanya bersinar. Yang mulia, semuanya akan baik-baik saja. Saya bersumpah agar kekaisaran menikmati perdamaian dan stabilitas selama berabad-abad. 10 Raja Pedang pergi berkelompok. Dengan Baili Jingtian menjadi satu-satunya yang sendirian. Sang Huan Feiyun bergembira saat mencemoohnya karena lengannya yang hilang. Orang yang dulunya adalah pewaris. Bakat luar biasa. Dan pedang tak terkalahkan kedua. Ternyata hanya seorang pangeran belaka. Dia benar-benar mengalami kejatuhan besar di abad ini. Hehehe.
Takdir menuai jiwa 9 pangeran dan meninggalkan 1 orang cacat. Mereka seharusnya tidak pergi ke wilayah utara. Dan Qing Shen menghela nafas. Mereka semua sangat berbakat dan akan tumbuh menjadi seorang kaisar dan banyak raja pedang untuk membantu kita di masa-masa sulit ini. Saudara Dan, apakah kamu bodoh? Semakin banyak raja pedang yang dimiliki Baili, semakin besar bahaya yang akan kita hadapi. Syukurlah. Kita sekarang berusia 4 dan 6 tahun. Dan masih memiliki pengaruh. Hehehe. Saya ingin melihat mereka tumbuh secara maksimal. Lagi pula mereka tidak bisa melarangku pulang. Sang Guan Feiyun mencibir melihat kekalahan besar itu sementara Dan Qing Shen hanya menggelengkan kepalanya. Raja Pedang Sitar datang dan tersenyum. Saudara Dan, meskipun saya tidak menyukai karakter Saudara Feiyun, saya tetap mendukungnya dalam hal ini. Apakah Anda benar-benar percaya dengan bangkitnya generasi muda Baili bahwa mereka akan membiarkan Anda pulang? Saat kami menjadi usang, eksekusi kami tidak akan bisa dihentikan. Ini jauh lebih baik. Klan besar sekarang mendapati dirinya tidak memiliki keturunan karena perang itu. Zuo Fan yang mati pasti menjadi kutukan Baili. Kita harus berterima kasih padanya untuk itu. 2 lainnya tersenyum. Saudara-saudara, selama ini kita benar. Pedang tak terkalahkan sedang sekarat. Seorang pria bergegas ke sisi mereka. Suaranya rendah dan serak. Apakah kamu melihat wajah Baili Jingwei? Dia kehilangan dukungan dan kepercayaan dirinya. Raja Pedang Sitar memberi isyarat padanya untuk segera diam. Matanya melirik ke sekeliling. Pedang anggur abadi. Jangan hanya mengatakan apa yang ada di pikiranmu. Sebelum kami memastikan status pedang tak terkalahkan, kamu harus menjaganya agar tidak kehilangan akal. Apa gunanya memastikannya? Orang bodoh tua itu sudah hilang selama 1 abad. Bukankah itu bukti terbesarnya? Wayne Sword Immortal benar-benar percaya diri. Kamu tahu betul bahwa lelaki tua itu sedang merawat juniornya. Selalu mencari yang terbaik untuk melatih dirinya sendiri atau membiarkan mereka memahami pedang Sundering. Pernahkah Anda melihat hal seperti itu terjadi pada abad terakhir? Terutama ketika masa depan klan tersebut hancur. Jelas sekali dia terjatuh dan mati. Baili Jingwei terlalu licik dan menyembunyikannya untuk menguasai kita. Karena dia sudah mati. Apa yang kalian rencanakan? Maukah kamu tetap berada di sekitar tempat membosankan ini? Raja Pedang Sitar dan Dan Qing Shen tersenyum. Hentikan omong kosong itu. Bagaimana jika dia masih hidup? Meski dia masih nyengir lebar. Sang Guan Feiyun adalah satu-satunya yang tidak berubah. Matanya tegas. Terlepas dari nasib pedang tak terkalahkan atau pilihanmu, aku akan tetap di kerajaan Bintang Pedang. Itu satu-satunya yang bisa membantuku menyerang wilayah timur dan mengambil segalanya. Kamu sangat keras kepala. Ketiganya menghela nafas. Dia hanya tidak mengerti apa artinya menjadi seorang kultivator. Itu semua tentang memahami sifat dunia. Daunnya. Apakah layak membuang semuanya hanya agar Anda menjadi alat? Seorang pejabat berjubah merah mendekati mereka dan membungkuk. Salam, Raja Pedang, Wakil Menteri Perang. Sang Guan Feiyun menatap pria parubaya dengan cambang beruban itu. Memperhatikannya di lapisan kelima Ethereal Stage. Bukankah Kementerian Perang berada di bawah Perdana Menteri? Mengapa datang kepada kami? Yuan Yong membungkuk lagi. Raja Pedang Feiyun. Aku punya masalah yang aku harap Raja Pedang Pembelah Naga bisa membantunya. Dengan saya. Dan Qing Shen menggelengkan kepalanya. Hahaha. Apakah aku mengenalmu? Maaf. Tapi Anda tidak terlihat familiar. Saya juga tidak cenderung membantu orang asing secara sembarangan. Dan Qing Shen berbalik. Pria itu bergegas menghentikannya dan memperlihatkan gulungan dari cincinnya saat dia menawarkannya. Raja Pedang, tolong. Apakah kamu masih mengenali lukisan ini? Ini. Alis Dan Qing Shen bergetar melihat kertas yang sudah dikenalnya. Mengambilnya dan menghela nafas panjang saat dia membuka lipatannya. Pria itu masih membungkuk. Raja Pedang Pembelah Naga. Apakah kamu ingat janji yang kamu buat di negeri barat? Bahwa Anda akan membantu pembawa lukisan ini dalam satu hal.
Saya tahu perkataan Tuan adalah ikatannya. Dan saya telah melakukan perjalanan jauh dan luas. Melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembalikan lukisan ini. Saya hanya bertanya apakah janji itu masih berlaku setelah bertahun-tahun. Anak-anak bangsa kita, aku membuatnya atas nama cinta. Dan dalam cinta aku bersumpah. Bagaimana aku bisa memecahkannya begitu saja? Mata Dan Xingchen bergerak, mengingat masa lalu yang telah lama terlupakan. Dia kemudian melipatnya kembali dan berbicara. Bicaralah. Apa yang kamu inginkan? Pria itu membungkuk sekali lagi. Raja Pedang, aku hanya menghormati dedikasimu. Jujur saja, saya Yuan Yong. Dari wilayah barat, aku pernah menjadi pangeran kekaisaran Tianmu. Sebelum bajingan keji mengambil kekuatanku dan memburuku untuk... Baiklah, baiklah. Aku tidak ingin tahu tentang masa lalumu. Katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Raja Pedang, saya berharap Tuan memberi saya keadilan. Singkirkan Tianyu dan aliansi Luo dengan itu. Yuan Yong berbicara dengan haus darah dan kebencian. Apa? Dan Xingchen melebar. Hilangkan aliansi Luo. Bagaimana Anda bisa menjadi wakil menteri perang? Bagaimana kamu bisa menanyakan hal seperti itu? Sangguan Feiyun mencibir. Saya tidak tahu apa-apa tentang kekaisaran Tianmu. Tapi saya tahu posisi aliansi Luo di wilayah barat. Ia menguasai tidak kurang dari setengah kekuatan wilayah barat. Meminta saudara dan untuk menghancurkannya seperti menyuruhnya melawan wilayah barat. Bisakah saudara dan setuju? Dan Xingchen mengangguk. Ya, Raja Pedang Feiyun benar. Kata-kataku dibatasi oleh kemampuanku. Saya tidak cukup kuat untuk berperang sendirian. Maaf, tapi pilih yang lain. Raja Pedang Pembelah Naga. Yang kuinginkan dalam hidupku hanyalah balas dendam. Klan Luo mencuri negaraku. Menempatkan boneka di atas tahta sambil memburuku di setiap langkah. Saya tidak akan pernah bisa melepaskan kebencian seperti itu. Untuk alasan inilah saya datang ke Sword King untuk meminta bantuan. Awalnya, pria tinggi seperti Raja Pedang berada di luar jangkauan orang sepertiku. Aku cukup beruntung ketika Perang Lima Negeri pecah. Aku bergabung dengan tentara wilayah pusat dan naik pangkat berkat pengabdianku. Butuh waktu 100 tahun bagiku untuk masuk ke istana ini dan cukup beruntung bertemu dengan Raja Pedang hari ini. Sial, dedikasinya yang luar biasa. Bertahan selama 100 tahun hanya untuk mencapai status bertemu denganmu. Memang benar apa yang mereka katakan. Obsesi balas dendam bisa membawamu kemana saja. Sangguan Feiyun terkekeh. Namun, waktu berubah. Aliansi Luo tidak ada apa-apanya seabad yang lalu. Saudara dan bisa saja memadamkannya hanya dengan menjentikkan jarinya. Sekarang tanaman ini tumbuh terlalu besar di wilayah barat. Anda meminta saudara dan untuk melakukan misi bunuh diri. Lebih baik menunggu perang lagi. Lalu kamu bisa memanfaatkan posisimu untuk menyelesaikan masalah dan membalas dendam. Raja Pedang Feiyun benar. Tapi kita semua tahu keadaan kekaisaran. Negara ini masih gelisah dan jauh dari siap berperang. Mungkin diperlukan 1 abad lagi. Atau bahkan lebih. Sebelum mereka dapat melancarkan perang. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Yuan Yong tidak sabar. Raja Pedang. Maka hal terbaik berikutnya adalah mengambil alih pimpinan aliansi Luo. Luo Yunhai. Tanpa pemimpin, mereka pasti akan hancur. Setidaknya ini akan memberiku kedamaian. Bagaimana menurutmu? Yah, itu bisa dilakukan. Dan Xingchen merenungkannya. Membunuh 1 orang lalu kembali lagi bukanlah masalah. Tentu, saya setuju. Yuan Yong membungkuk sekali lagi. Dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya menunjukkan cibiran yang jelas. 1 jam kemudian, Baili Jingwei berdiri di ruangan gelap. Yuan Yong membungkuk di sampingnya. Perdana Menteri, semuanya sudah beres. Dan Xingchen akan pergi. Bagus. Aku tidak menyembunyikan masalahmu selama 1 abad tanpa alasan. Jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu membalas dendam sendiri. Juga, pastikan untuk memberitahu seluruh negeri tentang tindakan Dan Xingchen. Ya, dan terima kasih. Perdana Menteri.
Baili Jingwei mengangguk. Senyum muncul di wajahnya. Yakinlah, Patriark. Saya akan memastikan untuk menghilangkan setiap bahaya terhadap keselamatan Kekaisaran. Segera, kerajaan Bintang Pedang akan bersinar seperti matahari. Hahaha. Tawa gila itu memantul dari dinding gelap aula. Bersambung.